Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mister 79 Channel. Apa kabar pionir ya? Ini masa-masa dimana semua pionir pastinya berdebar-debar ya, menanti tanggal 25. Bagaimana sih caranya order produk di Pitchen Mall? Benar atau tidak sih? Ya pasti semuanya itu menjadi opini yang mungkin membingungkan gitu. Nah, di sini saya akan coba untuk uh, menyimak, maksudnya menyampaikan artikel-artikel baik dari Network Internasional atau dari Kortim Internasional untuk kita lebih paham ya. Tapi sebelumnya saya akan coba masuk dulu, login dulu ke PCM-nya ya teman-teman. Kita langsung aja coba login ke PCM-nya. Ya biasa, kita setelah hapus dulu, kita paste biasa. Ya, kita tunggu loading dulu ya teman-teman ya. Lumayan lama nih loadingnya. Ya teman-teman, begini ya tampilannya, masih tetap ya tidak ada produk. Dan kita akan coba ke akun ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba klik satu persatu. Nah, di situ nanti tampilnya seperti apa gitu ya. Misalkan di sini saldonya masih saldo tes ya, kosong. Terus coba kita klik coba di saldo, misalkan mungkin di sini sebelum berbelanja saldo kita mesti ada dulu gitu, mungkin isi saldo. Coba kalau misalkan diklik, masih dalam pengembangan ya teman-teman ya. Kalau misalkan di tokonya nih, sama ya, produknya masih kosong ya, semuanya masih kosong. Misalkan di pesanan, di sini ada info kalau misalkan pesanan ya, konfirmasi pesanan itu catatannya, jika pesanan tidak dikonfirmasi dari lebih dari 24 jam maka akan otomatis dibatalkan gitu. Jadi mungkin jaminan safety untuk yang order barang itu kayaknya hampir mirip-mirip kalau menurut saya dengan online shop pada umumnya yang sudah berjalan di Indonesia ya teman-teman ya. Nih misalkan kayak tertunda, dikirim atau belum dikirim, nih saya klik di pesanan saya. Terus kalau misalkan yang di tertunda misalkan yang tadi yang dikirim, di sini sama. Jadi ini adalah bentuk safety. Mungkin kalau untuk di PC Mall sendiri hubungannya dengan SDK ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita untuk tambah meyakinkan kita aman berbelanja dan istilahnya banyak opini yang menyampaikan kalau kapan sih produknya akan ada gitu. Di sini juga ada artikel dari yang saya dapat dari Pitchen Mall Internasional Twitter biasanya nih. Ya saya lihat dulu. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Jadi di sini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, PCM memperkirakan penjual dapat mulai mempublikasikan, mungkin memposting ya, produknya pada tanggal 25 Agustus. Waktunya UTC ya teman-teman. Ya mungkin perbedaan dengan di Indonesia itu berapa jam ya, kurang paham ya untuk itu. Ya ini
di waktu UTC ya, harus mengisi alamat email yang sebenarnya dan memperhatikan email notifikasi yang dikirim oleh Pitchen Mall gitu. Adapun artikel yang lain, nah ini ada ISO-nya. ISO itu setahu saya adalah standar perdagangan lintas negara ya, atau internasional. Mungkin kalau ada di makanan, kalau mungkin ini dibentuk apa, sejenis uang digital mungkin ya. Kalau misalkan di makanan setahu saya di ISO 22.000 begitu ya teman-teman. Nah, ada artikel juga yang saya dapat dari beberapa grup yang menyampaikan datanya. Sebentar, dicari dulu. Di sini mungkin dimulai dari sini ya. Ini kita coba sampaikan ya, ringkasan rapat Pitchen Mall tuan rumah Bapak ya, atas nama Bapak ini. Orientasi ekosistem PCM menjadi platform e-commerce global dan transnasional. Nah, di sini ada pertanyaan, bisakah saya membeli barang di seluruh negeri? Ya, jawabannya kurang lebih seperti ini mungkin ya. Ya, harga produk akan memiliki dua bagian, harga jual dan biaya pengiriman. Kurang lebihnya adalah penting bahwa penjual bersedia menjual lintas batas. Saya pikir pada tahapan ini mereka akan menjual di dalam negeri terlebih dahulu, kemudian mungkin berkembang ke seluruh dunia. Pada tahapan pertama, PCM akan menjaga volume perdagangan pada level kecil ya, gitu kan. Ya, kayak misalnya di dalam negara tertentu ya, istilahnya, di mana para pionir itu menambang mungkin ya. Menunggu arahan tertentu dari PCT. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, bisakah satu orang membeli lebih dari satu produk? Di sini jawabannya tergantung pada peraturan penjual, tapi mungkin setiap orang hanya dapat membeli satu produk dari penjual selama periode ini. Jadi di awal mungkin ya, nggak tahu kalau misalkan sudah di posisi mainnya terbuka, ya mungkin si vendornya juga kan mungkin udah lebih siap ya dalam stok barangnya gitu. Kami tidak membatasi harga jual atau membatasi jumlah pembelian dari banyak penjual yang berbeda gitu. Berapa tingkat P? Tergantung pada harga yang tercantum dari penjual. Pitchen Mall tidak mengganggu di nilai tukar, maksudnya begitu teman-teman mungkin kurang lebihnya. Dan menunggu transaksi di PCM akan melihat tarif P. Ketika banyak transaksi akan memiliki tarif umum gitu. Orang Cina berbicara tentang harga 314.000 K. Ya, jawabannya sini kurang lebihnya. Anda akan melihat harga di PCM setelah meluncurkan transaksi resmi. Gitu ya, transaksi resmi. Kami mencoba membahas harga P di sini. Catatan untuk pembeli. Tidak akan ada biaya platform pada awalnya, hanya bisa transaksi 0,01 P dari blockchain. PCM tidak akan pernah meminta frasa sandi P mainnet Anda. Nah, begitu mungkin lebih. Dan ini catatannya untuk penjual nih. Jika Anda tidak memiliki KYC, Anda masih dapat memposting, ya ini untuk penjual ya, atau vendor ya teman-teman ya, produk untuk ditukar P. Karena prosedur vendor itu memang yang menyeleksi ya, istilahnya kalau misalkan diseleksi itu yang meloloskan adalah pihak CT, pihak core team gitu. Jadi kalau misalkan belum KYC pun, misalkan dari rekan-rekan Anda yang menjadi vendor, bisa menurut artikel ini. Barang bisa lama atau baru ya, tapi harus memastikan kualitas sesuai deskripsi ya.
Jadi di sini juga penting. Jadi tidak semata-mata kayak core team meloloskan vendor itu akan meninjau dari berbagai aspeknya lah, begitu mungkin lebihnya teman-teman ya. Terus proses pembelian, memesan, pembayar fee, menerima barang pembeli, mengkonfirmasi penerima barang, PCM, mentransfer uang penjual atas permintaan biaya transfer 0,01 fee. Jika penjual gagal mengirim atau tidak mengirimkan barang, maka akan ditangani oleh PCM sejauh dimungkinkan untuk menangguhkan penjual atau mengeluarkan penjualan dari platform PCM. Jadi kurang lebihnya begitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum berjalan atau sebelum launching memang kayak seperti pihak P-Network-nya itu sudah mengantisipasi dari misalkan di PCM kan biasanya banyak info-info itu internasional ya. Yang namanya internasional berarti kan dia akan punya, misalkan kayak di Indonesia hanya bisa bertransaksi di dalam negeri ya. Mungkin walaupun bisa bertransaksi di dalam negeri, karena memang ini adalah perusahaan internasional, berarti merupakan anak cabang gitu. Dan mungkin di situ banyak pertanyaan juga, misalkan ini untuk vendornya nanti untuk berbelanja laginya kemana ya, karena satu perusahaan anak cabang atau vendornya adalah perusahaan anak cabang internasional. Dan ada artikel juga yang mengatakan kalau khusus untuk vendor itu saat ini kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan supply yang diinginkan oleh para pionir, itu fee-nya ada info bisa ditukar dengan fiat dulu untuk bisa memenuhi stok barangnya untuk saat ini. Kemungkinan untuk kedepannya bisa untuk seluruh pionir mungkin ya kedepannya. Jadi mungkin begitu saja update dari saya, semoga bermanfaat dan makin semangat. Dan kita berdoa aja semoga di tanggal 25 ya, seperti di artikel tadi, mulai vendor itu mulai memposting produk-produknya. Dan tetap semangat, salam sukses selalu untuk seluruh pionir Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.